Menurut catatan kami, yang pertama adalah persoalan C6 yang tidak terdistribusi dengan benar, yang tidak disampaikan kepada pemilih. Nah, itu banyak sekali terjadi. Misalnya di Jakarta Pusat, itu ada 24 kasus yang kami temukan. Kemudian di Jakarta Barat itu ada 14 kasus yang kami temukan. Di Jakarta Utara ada 40 kasus yang kami temukan ya, menurut catatan kami. Dari sekian banyak C6 itu ada total 167 C6 yang tidak terdistribusi ya. Dan sebenarnya persoalan C6 ini itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 247/01 tahun 2024 ya. C6 yang tidak terdistribusi adalah objek PSU. Itu intinya pada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa C6 yang tidak terdistribusi adalah objek PSU. Ini sudah kami laporkan, ada teman-teman itu, ternyata sampai saat ini Panwas ataupun Bawaslu DKI tidak melakukan PSU di beberapa TPS yang C6-nya tidak terdistribusi dengan benar. Kemudian yang kedua, ada lebih dari 80 laporan yang telah dilakukan baik oleh relawan, baik oleh masyarakat luas ataupun tim sukses yang ke Bawaslu, dilaporkan ke Bawaslu, namun hingga saat ini tidak jelas perkembangannya. Kami belum mendapatkan update dari Bawaslu terkait sekitar 80 laporan masyarakat yang kami masukkan ataupun relawan yang masukkan ke Bawaslu DKI. Di antaranya intinya yang 80 ini adalah persoalan DPK ya, daftar pemilih khusus. Itu ada yang tidak sesuai TPS-nya. Kemudian dugaan pemilih mencoblos lebih dari 1 kali. Kemudian salah coblos tidak sesuai TPS. Kemudian domisili pemilih beda provinsi maupun pemilih domisili namun tidak terdaftar di DPT. Nah, dari seluruh kejadian-kejadian ini yang kami ungkapkan ini membuktikan bahwa pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta ini jauh dari standar kualitas yang sangat kita harapkan ya, berbeda dengan beberapa daerah-daerah lain, sehingga kami secara tegas dan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemilu kada di tingkat DKI Jakarta ini, pelaksana pemilu baik KPU maupun Bawaslu itu tidak profesional ya. Kami saat ini bersama rekan-rekan berkoordinasi dengan tim pasangan Ridho serta dengan relawan yang lain, rencananya akan melakukan permohonan perselisihan hasil pemilu PHPU ya di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau menurut kami untuk masalah signifikansi suara itu bukan hak kami. Kita kan memperjuangkan hak-hak pemilih dan undang-undang yang mengaturnya bahwa dengan tidak adanya undangan C6 itu kan masuk dalam objek sengketa PSU yang hasilnya seperti itu. Dan kita kan hanya menjalankan proses hukum, bukan kita yang menafsirkan signifikansi suara gitu. Nanti di pleno kita dengar gitu loh kan bagaimana hasilnya, kan kita juga semua belum ada yang tahu, hanya berdasarkan quick count dan rilis gitu loh kan. Jadi tunggu dari KPU bagaimana, tetapi data yang kami dapat dari lapangan seperti ini. Jadi bukan masalah ujungnya mas, kita kan memperjuangkan, kita kan sepakat Indonesia ini negara demokrasi. Apabila ada hak-hak walaupun kecil, hak demokrasinya dilanggar, kita patut perjuangkan itu gitu. Bukan masalah jenuh atau tidak gitu loh kan, tetapi inilah pilihan kita gitu loh. Maksudnya kan Pak, pertimbangan ini kan berdasarkan partisipasi nasional aja udah rendah, dan yang mengalami itu bukan cuma di Jakarta aja. Let's say kita ambil contoh yang di Sumatera Utara pasangan Bobi Surya pun menang, tapi partisipasi rendah. Apakah itu juga harus diulang lagi Pak? Kita kan tidak bicara ulang atau tidak mas gitu loh kan. Kita di sini menemukan data ada hak-hak konstitusi warga negara yang tidak tersalurkan.
kita sebagai orang hukum kita akan memperjuangkan itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu loh. Tidak ada untuk yang lain-lain gitu loh. Ya ujungnya kita nanti kalau sekarang kan belum bisa. KPU masih pleno ya kan. Kalaupun setelah pleno masih ada proses Mahkamah Konstitusi. Kita lewati tahapan ini semua. Bukan menjas gitu loh kan. Bukan karena kita menafsirkan apa mau masyarakat, apa mau kami gitu loh. Kita menjalankan proses demokrasi. Itu aja ya menurut saya.